Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Aba ba'du. Nama saya M. Hadi Wijaya, NPM 1921010255 dari kelas D semester 6, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi terkait makalah kelompok 1 sampai 13 guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Materi kelompok pertama yaitu tentang pengertian hukum antar tata hukum. Hukum Perdata Internasional atau disingkat dengan HPI di Indonesia oleh Profesor Gow Giok Siong atau disingkat dengan Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau disingkat dengan HATAH, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama atau disingkat dengan asas equality. Hukum Perdata Internasional juga adalah hukum nasional, bukan internasional. Sumber hukum nasionalnya hanya saja dalam hukum perdata internasional adalah unsur asing. Kemudian hukum antar tata hukum. Ada dua. Yang pertama yaitu hatah internal. Hukum perdata internasional menurut Gautama yaitu keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukkan sel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Kemudian yang kedua, hukum internal. Dalam hukum perdata internasional menurut Gautama yaitu keseluruhan peraturan yang berlaku dan keputusan hukum yang menunjukkan sel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Kemudian makalah kelompok 2 yaitu tentang titik-titik pertalian. Titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel hukum. Nah, dalam titik-titik pertalian ini ada dua. Yang pertama yaitu titik pertalian primer, yaitu faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Nah, selanjutnya yaitu titik pertalian sekunder, yaitu faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan perdata internasional. Kemudian makalah kelompok 3 yaitu tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Nah, dalam negara-negara di dunia ini menganut dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kewarganegaraan, yaitu status personil orang atau baik warga negara maupun asing. Ini ditentukan oleh hukum nasional mereka. Kemudian yang kedua yaitu prinsip domisili. Yang dimaksud dengan prinsip domisili yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya yang disebut dengan prinsip domisili yaitu negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 4. Makalah kelompok 4 ini yaitu peninjukan kembali atau disingkat dengan Renpoy. Dalam konsepsi Renpoy sesungguhnya
ini merupakan penyimpangan terhadap suatu atau alur pikir dalam hukum perdata internasional yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberikan atau disingkat dengan lex stauce. Selanjutnya yaitu secara umum renvoi ini adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah hukum perdata internasional. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 5 tentang kualifikasi hukum perdata internasional. Yang dimaksud dengan kualifikasi yaitu sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Nah, di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi ini lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Kemudian kualifikasi ini ada dua macam. Yang pertama yaitu qualification of law. Yang kedua yaitu qualification of faith. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 6 tentang ketertiban umum. Apa yang dimaksud dengan ketertiban umum? Ketertiban umum ini merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat menyatakan suatu kontrak yaitu batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga sebagai suatu kebijakan hukum. Kemudian ruang lingkup ketertiban umum ini adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek. Secara tradisional, doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Nah, dalam konsep ketertiban umum itu ada 3. Yang pertama konsep Romawi, yang kedua konsep Jerman, yang ketiga konsep Anglo-Sagon. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 7 tentang penyelundupan hukum. Istilah penyelundupan hukum ini adalah suatu perbedaan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginan sebab baginya berlaku hukum asing. Kemudian ada hubungan dan ketertiban umum. Diberlakukannya penyelundupan hukum dalam persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional adalah bertujuan agar supaya hukum nasional ini dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Kemudian hukum asing ini dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Nah, perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum nasional tetap berlaku itu dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu, yaitu ada seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindari pemakaian hukum nasional.
Kemudian makalah kelompok 8 yaitu tentang pilihan hukum. Pilihan hukum ini merupakan salah satu ajaran terdiri di bidang teori hukum perdata internasional. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan praktik autonomi. Pilihan hukum juga adalah kebebasan yang diberikan pada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Nah, batas-batas pilihan hukum ini ada dua. Yang pertama, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua yaitu pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam kontrak. Kemudian konsep-konsep hak yang diperoleh dalam HVI, yaitu ini adalah makalah kelompok 9 yang berjudul konsep hak-hak yang diperoleh. Hak-hak atau hak-hak yang diperoleh. Istilah hak yang diperoleh sering disebut dengan hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Lex Polri. Nah, menurut Profesor Sudargo Gautama, dalam HVI ini masalah vested right ini ditentukan oleh masalah sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fakta-fakta akan mempengaruhi berlakunya kaidah hukum yang semulanya digunakan. Nah, vested right dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum dapat menerbitkan suatu hak yang melekat pada pihak penggugat dan akan dilaksanakan atau diakui oleh forum tempat hak diajukan sebagai perkara. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 10 yaitu tentang persoalan pendahuluan. Apa yang diartikan dengan istilah persoalan pendahuluan? Yaitu keputusan terakhir di suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara bertentangan dengan pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lainnya. Nah, persoalan inilah dinamakan persoalan pendahuluan. Nah, dalam pembatasan dari persoalan pendahuluan terhadap lain persoalan ini berdekatan dengan yang pertama yaitu terhadap tail frigin, yang kedua terhadap kualifikasi. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 11 yaitu tentang penyesuaian hukum perdata internasional. Nah, pengertian dari penyesuaian ini adalah suatu kegiatan yang meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum itu sendiri. Nah, penyesuaian ini meliputi yang pertama itu transposition, substitution, dan adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Penyesuaian ini merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus pada waktu membahas perkara adopsi di adopsi Belgia di atas. Beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pola suatu kualifikasi problem. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 12 tentang timbal balik dan pembalasan. Nah, tidak semua penulis hukum perdata internasional memperhatikan masalah ini. Karena masalah ini lebih memperlihatkan corak hukum internasional publik dari perdata, terutama di bidang hukum asing. Kita saksikan pentingnya masalah timbal balik dan pembalasan ini. Karena kita condong pada pengertian luas mengenai hukum perdata internasional yang mencangkup pula bagi kita beralasan untuk
mempersoalkan pula masalah timbal balik dan pembalasan. Selanjutnya yaitu kelompok yang terakhir, makalah kelompok 13, yaitu pemakaian hukum asing. Pengertian hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau di negara asing, di luar wilayah. Pada umumnya hukum asing itu lebih mengarah pada proses hukum maupun aturan dari suatu negara lain. Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional dapat dikelompokkan ada 3. Yang pertama yaitu hukum asing dianggap sebagai hukum asing dianggap sebagai fakta, kemudian hukum asing dianggap sebagai hukum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan materi makalah kelompok 1 sampai 13. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.